flags are flying high tonight. Garuda takes its flight. 5 tahun terakhir sepak bola Indonesia berubah drastis. Bukan cuma karena prestasi, tapi juga karena wajah-wajah baru yang muncul dari tempat-tempat tak terduga. Satu demi satu, pemain berdarah Indonesia muncul dari jantung sepak bola Eropa dan Amerika, dari Los Angeles sampai Stuttgart, dari Akademi Ajax hingga klub-klub muda di Belanda. Mereka adalah generasi kedua, pemain-pemain diaspora yang mulai menyadari Indonesia bukan sekedar asal-usul, tapi juga masa depan karir mereka. Dan di saat PSSI makin agresif mencari talenta luar negeri, sementara Timnas U17 mengejutkan Asia, lolos Piala Dunia U17 di Qatar, tim U20 dalam masa transisi, tim U23 bersiap untuk SEA Games, dan Timnas senior yang masih dalam persiapan menuju Piala Dunia. Muncullah 5 nama besar yang bisa menjadi game changer untuk Garuda. Siapa sajakah mereka, dan seberapa dekat mereka untuk mengenakan jersey merah putih di kualifikasi Piala Dunia nanti? Inilah 5 pemain keturunan yang bisa segera gabung Timnas untuk World Cup. Sebelum kita bahas siapa saja pemain diaspora yang siap gabung, mari kita lihat dulu kondisi terbaru dari timnas kita saat ini. Karena kelima pemain ini bakal masuk ke sistem yang sedang berubah besar-besaran. Di Timnas U17, skuad muda asuhan Coach Nova Arianto lagi mencuri perhatian Asia. Setelah tampil luar biasa di fase grup, Timnas U17 sukses sapu bersih 3 laga dan lolos ke perempat final Piala Asia U17 serta mengamankan tiket ke Piala Dunia U17. Dan bukan tak mungkin performa apik ini membuka pintu generasi baru Garuda Muda yang siap dibina jangka panjang dan hati para pemain diaspora potensial untuk bergabung dengan Timnas U17. Di Timnas U20 sayangnya, hasil berbeda dialami oleh Timnas Indonesia U20. Setelah tampil di Piala Asia U20 2025, Indonesia gagal lolos dari fase grup, hanya meraih 1 poin. Sementara di level U23, transformasi mulai terlihat. Gerald van den Berg, legenda Belanda berdarah Maluku, resmi jadi pelatih kepala. Ia juga merangkap sebagai asisten Patrick Kluivert di Timnas senior. Gerald kini aktif memantau Liga 1 dan diaspora muda untuk membentuk skuad menuju SEA Games dan target jangka panjang, yaitu Olimpiade 2028. Di level tertinggi, Timnas Indonesia tengah berjuang untuk mendapatkan tempat di Piala Dunia 2026. Dengan 4 level Timnas yang sama-sama bergerak, strategi baru dan semangat baru, memunculkan keinginan dan kepercayaan pemain diaspora untuk gabung dengan Indonesia. Lantas siapa saja pemain diaspora yang benar-benar siap menjawab panggilan Garuda? Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's done. Through the sweat and through the tears, we conquer all our fears. Dari Stadion Megah di Los Angeles, nama ini mulai mencuri perhatian publik Indonesia. Adrian Wibowo, lahir tahun 2006, besar di California, dan kini jadi bagian dari skuad senior LAFC, klub elit MLS yang diperkuat oleh Olivier Giroud dan Hugo Lloris. Ya, kamu gak salah dengar, Adrian bahkan sudah debut di tim utama, menggantikan Olivier Giroud di menit-menit akhir laga melawan San Jose Earthquakes. Ya, ini bukti bahwa Adrian adalah pemain yang sedang naik kelas menembus skuad utama dan mencatat sejarahnya sendiri di usia 19 tahun. Statistik dan perjalanan karirnya pun luar biasa. Masuk Akademi LAFC sejak 2018, tampil di LAFC 2 sejak 2023, mencetak 12 gol dan 9 assist dari 35 pertandingan. Kini perlahan tapi pasti mulai rutin dipanggil ke skuad utama. Ia juga pernah membela Timnas U17 Amerika Serikat. Tapi karena belum main di tim senior, FIFA masih membuka jalan baginya untuk pindah ke Indonesia. Dalam wawancaranya bersama Yusa Nugraha, Adrian secara terbuka mengakui ketertarikan membela Indonesia. If in the near future you get like called up to play for the national team of Indonesia, would you be like open to play for the? Yeah, I would be open. Really? Definitely a new opportunity and consideration for sure. Okay. That's great, man. Great that you. Yeah. Ya, Adrian berpeluang untuk masuk Timnas U23, usianya pas, performanya sedang naik. Dan yang lebih penting, SEA Games di akhir tahun tidak bentrok dengan jadwal MLS.
Through the sweat and through the tears, we conquer all our fears. With every shout both loud and clear, we bring the victory near. Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be. Usianya baru 20 tahun, gelandang serang elegan milik VfB Stuttgart 2 yang ternyata diam-diam punya darah Indonesia dari sang kakek yang lahir di Surabaya. Ulrich adalah tipe playmaker modern, bisa main sebagai CM, AMF, bahkan winger kiri. Punya visi, distribusi bola yang akurat, dan kaki kiri yang mematikan. Musim ini ia tampil impresif. Dari 13 laga di 3 Football Liga kasta ketiga Jerman, ia berhasil menorehkan 3 gol dan 7 assist. Rating rata-rata 7,5 sampai 8 per laga. Tidak hanya itu, Ulrich juga sempat debut di Bundesliga bersama tim utama Stuttgart. Sempat absen karena flu parah dan operasi amandel, tapi kini perlahan kembali ke performa terbaiknya. Saat ini PSSI sudah bergerak lewat kanal Yusa Nugraha. Terungkap bahwa PSSI sudah melakukan kontak langsung ke ayah Laurin. Dan kabarnya komunikasi berjalan positif. Nah, kabar terbaru, ini belum ada dimanapun kalau nggak salah. Nah, kabar terbaru dari sumber, Laurin ini sudah didekatin oleh PSSI, sudah ada pendekatan oleh PSSI ke Laurin. Nah, mereka itu sudah hubungi dan juga sudah ngobrol dengan ayahnya Laurin, lebih tepatnya tentunya Fardi yang menjadi agen dari PSSI. Ya, dengan usianya yang masih 20 tahun, Ulrich bisa disiapkan untuk SEA Games bersama U23 atau bahkan masuk rotasi timnas senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Battle cry. Champions we aim to be. Glory through unity. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Sementara lini depan timnas Indonesia terus mencari penyerang yang klinis. Ada satu nama dari Belanda yang diam-diam sudah menyiapkan segalanya. Namanya Mauro Zelstra. Lahir tahun 2004, tinggi badan 1,88 meter. Dan sekarang, dia tinggal menunggu lampu hijau dari PSSI untuk terbang ke Indonesia. Mauro mengawali karir dari akademi klub-klub ternama seperti AZ Alkmaar, AFC Amsterdam, dan Nijmegen. Kini ia bermain di FC Volendam U21 dan siap mencatat debut senior di KNVB Cup melawan Ringsburg Boys pada Desember 2024. Meskipun belum rutin di tim utama, potensi Mauro terlihat jelas. Tipikal target man, kuat duel udara, finishing tenang, punya mobilitas tinggi untuk ukuran striker jangkung. Ya, Mauro punya darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Dan yang lebih penting, dia sudah mengirimkan semua dokumen ke PSSI. Saat dihubungi oleh komunitas diaspora, @halfblood_Indonesia, Mauro menjawab, "Dokumen saya sudah siap, tinggal tunggu konfirmasi dari PSSI kapan harus terbang ke Indonesia." Ini artinya Zelstra adalah salah satu pemain yang proses naturalisasinya paling siap di antara semua kandidat. Mauro bisa menjadi bagian dari timnas U23 atau bahkan timnas senior. Dan dengan postur Mauro, dia bisa jadi senjata berbeda dibandingkan striker Liga 1 yang lebih kecil dan cepat. SEA Games 2025 bisa jadi ajang debutnya. Apalagi kalau Coach Gerald van den Berg ingin memasukkan unsur fisik dan striker klasik Eropa ke dalam skema menyerang Garuda Muda. In the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be. Glory through unity. Usianya masih 20 tahun dan dia bukan pemain sembarangan. Tristan adalah produk Akademi Ajax Amsterdam, salah satu pabrik talenta terbaik di dunia. Saat ini Tristan bermain di PEC Zwolle, dipinjamkan dari Ajax agar mendapatkan jam terbang reguler di Eredivisie. Meskipun belum jadi starter utama, kehadirannya di klub kasta tertinggi Belanda menandakan ia berada di level yang sangat kompetitif. Ajax bahkan baru aja memperpanjang kontraknya hingga 2029. Artinya, klub melihat dia sebagai proyek jangka panjang. Tristan punya darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Bahkan dalam story-nya Eliano, sepatu Tristan terdapat bendera Indonesia. Dan kabar baiknya, ia sudah bicara langsung dengan PSSI. Melalui podcast Yusa Nugraha, ia menjelaskan bahwa Tristan sudah berbicara tentang bergabungnya dengan Indonesia. Sudah bicara pendek tentang interland switch, yaitu pindah negara
atau interland karier di timnas Indonesia. Ik heb veel respect voor hoe het voetbal in Indonesia beleefd wordt en ik zie de groei die de nasionale ploeg doormaakt. Aku sangat respect dengan gimana sepak bola di Indonesia itu dialamin orang-orang, dan aku juga lihat mengikuti perkembangan dari timnas Indonesia. Ik sluit niets uit voor de toekomst, liet hij weten. Aku sangat terbuka tentunya di masa depan, liet hij weten. Jadi itu yang dikasih tahu dari Tristan Gooijer. Ya, dengan usia 20 tahun dan pengalaman di Eredivisie, Tristan sangat cocok masuk ke tim U23 untuk SEA Games dan Olimpiade. Tapi di saat yang sama, level dan versatilitasnya membuat dia juga layak dipertimbangkan untuk timnas senior. Sebagai bek kanan atau bek tengah, dia bisa jadi pesaing Sandy Walsh, Rizky Ridho, hingga Justin Hubner. Glory through unity. Every pass and every goal. Terakhir, Pascal Struijk, bek tangguh milik Leeds United, lahir di Belgia, besar di Belanda, tapi punya darah Indonesia dari garis keturunan keluarga. Dan saat ini lini belakang Indonesia masih butuh pemain untuk memperdalam skuad. Pascal adalah satu nama yang dirindukan untuk jadi jangkar pertahanan. Pascal bukan pemain sembarangan, dia adalah wakil kapten Leeds United dan jadi pemain kunci dalam misi promosi ke Premier League musim ini. 38 pertandingan di semua kompetisi, 5 gol, pemain serba bisa, bek tengah, bek kiri, hingga gelandang bertahan. Leeds berada di puncak klasemen Championship, dan Struijk adalah jantung dari semua itu. Namun saat ini ujian berat menimpa Struijk. Awal April 2025, kabar buruk datang. Struijk mengalami retakan tulang di kaki yang membuatnya harus absen hingga akhir musim. Tapi kabar baiknya, cedera itu tidak butuh operasi, dan ia diperkirakan siap kembali di pramusim. Struijk masih jadi harapan naturalisasi PSSI. Sejak lama, Pascal sudah dikaitkan dengan timnas Indonesia. PSSI bahkan menargetkannya sebagai salah satu naturalisasi prioritas di bawah Erick Thohir. Tapi sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Struijk soal kesediaannya. Banyak yang bilang, ia masih wait and see, menunggu momen dan jalur terbaik, apakah tetap di Eropa atau membela tanah leluhurnya Indonesia. Kalau ia gabung, dia bisa jadi duet maut bersama Jesus dan jadi pelindung terbaik untuk lini belakang Indonesia di Piala Asia bahkan Piala Dunia. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's done. Through the sweat and through the tears, we conquer all our fears. Mereka lahir di luar negeri, tapi darah yang mengalir di tubuh mereka tetap merah putih. Adrian Wibowo, si talenta muda dari Los Angeles, Lauren Ulrich, playmaker elegan dari Stuttgart, Mauro Zelstra, striker jangkung pewaris darah Bandung, Tristan Gooijer, produk Akademi Ajax yang siap menjaga pertahanan Garuda, dan tentu saja Pascal Struijk, bek pemimpin Leeds United yang masih ditunggu jutaan rakyat Indonesia. Sebagian dari mereka sudah mengirim dokumen, sebagian sudah bicara langsung dengan federasi, sebagian sedang menunggu pemulihan. Tapi satu hal yang pasti, jiwa mereka makin terpanggil. Perjalanan belum selesai, proses naturalisasi memang tak mudah. Tapi kalau mimpi kita adalah menembus Piala Dunia, maka 5 nama ini adalah masa depan Indonesia. Menurut kalian, siapa dari kelima pemain ini yang paling kamu tunggu di timnas Indonesia? Tulis di kolom komentar dan sebarkan semangat ini ke seluruh penjuru negeri. Garuda tidak pernah terbang sendirian, karena di balik setiap langkahnya ada mimpi jutaan anak bangsa.